kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Kekecewaan pecinta sepak bola usai Sintayong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Diberitakan sebelumnya, pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi dipecat PSSI, setelah sebelumnya ramai menjadi isu di sejumlah pemberitaan. Pengumuman pemecatan Sintayong disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. PSSI menyebut pemecatan Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia dilakukan untuk kebaikan skuad Garuda. Erick Thohir mengaku hubungan PSSI dan ST sangat baik dan telah bekerja baik untuk program-program yang telah dijalani. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program sangat konsisten, kata Erick, sebagaimana diberitakan Kompas Bola. Meski demikian, dinamika di timnas menjadi perhatian khusus dalam evaluasi yang dilakukan oleh PSSI. PSSI merasa perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Di sela-sela pengumuman pemecatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada ST. Semua kita lakukan sangat transparan tanpa agenda tertutup. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, ujar Erick Thohir. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program lebih baik secara menyeluruh ke timnas, sambung dia. Seorang warga Jakarta Timur bernama Fadil, 28, meluapkan kekecewaannya terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, usai memecat Sintayong, ST, sebagai pelatih tim nasional, Timnas, Indonesia. Saya menyayangkan keputusan dipecatnya ST pada momen krusial saat ini. Karena timnas Indonesia berada di tengah-tengah kualifikasi Piala Dunia, ujar Fadil saat diwawancarai Kompas.com, Senin, 6 Januari 2025. Menurut Fadil, PSSI seyogianya harus mengakui bahwa ST merupakan sosok pelatih hebat yang bisa membawa timnas Indonesia sampai titik saat ini. Kalau PSSI berani memecat pelatih sekaliber ST, itu keputusan berat. Karena kualitas ST juga bagus, pelatih yang sudah pentas di Piala Dunia, ucap dia. Oleh karena itu, ia mengharapkan sosok pelatih pengganti harus selevel atau jauh lebih baik dari ST. Kan bocorannya pelatihnya dari Belanda. Di Belanda banyak nama beken. Salah satunya mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag, kata dia. Meski begitu, ada beberapa nama yang muncul untuk sosok pengganti ST. Salah satunya adalah Patrick Kluivert. Hanya saja, nama Patrick Kluivert kurang diterima oleh seorang warga bernama Akbar Ilhamsyah. ST dipecat enggak apa-apa. Asal penggantinya sepadan. Isunya kan Louis van Gaal atau Giovanni Bronkhorst. Tapi muncul nama Patrick Kluivert, aduh, keluh dia dalam kesempatan wawancara berbeda. Menurutnya, Patrick Kluivert kurang sepadan sebagai pengganti ST. Meski begitu, Akbar masih bertanya-tanya alasan PSSI memecat ST. Karena faktor apa dulu? Kalau cuma karena gagal di AFF aneh, enggak terima, pungkas dia. Sementara itu, Nur Hakim, 27, juga menyebut pemecatan ST justru memperkecil peluang timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, para pemain timnas Indonesia telah padu dengan strategi racikan ST. Saya sangat kecewa, soalnya bagi saya pemecatan ini sangat berdampak pada kualitas bermain. Soalnya menurut saya, para pemain udah klop gitu, udah rapih. Terlebih ranking FIFA pun naik pesat di era ST, kata Nur Hakim. 7 calon pemain naturalisasi Indonesia terbaru 2025, timnas makin kuat, kejar target lolos ke Piala Dunia. Calon pemain naturalisasi Indonesia terbaru 2025, diprediksi bakal membuat tim nasional makin kuat. Kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia tersebut masih terus berlanjut di tahun 2025. Sejumlah nama pemain diaspora baru-baru ini mengungkapkan ketertarikannya membela skuad Garuda. Apalagi, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir menawarkan prospek menarik. Misalnya, lolos ke Piala Dunia 2026 lewat posisi runner-up round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun round 4. Nah, siapa saja calon pemain naturalisasi Indonesia terbaru di tahun 2025? Berikut daftarnya. 1. Milen Manhoef. Nama Milen Manhoef menjadi pemain yang santer diperbincangkan menjadi target naturalisasi. Kendati demikian, pemain keturunan tersebut belum secara terbuka menyatakan minat bergabung. Saat ini, Milen Manhoef bermain di Stoke City yang berlaga di EFL Championship. Pemain kelahiran 3 Januari 2002 tersebut dinilai potensial untuk menambah opsi bagi skuad asuhan Sintayong. 2. Miliano Jonathans. Sosok pemain keturunan yang baru bergabung dengan FC Utrecht ini, santer dikabarkan berminat untuk bergabung. Miliano Jonathans memiliki kakek yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Bahkan keluarganya terang-terangan mendorong agar Miliano menjalani proses naturalisasi. Kendati demikian, dalam beberapa wawancara, Miliano Jonathans mengaku masih berfokus pada karir di klub. 3. Tristan Goijer. Saat ini,
Tristan Goijer sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle dan menjadi rekan satu tim dari Eliano Reigers. Sebenarnya, Tristan Goijer adalah pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam. Baru-baru ini, Tristan membuat heboh dengan tato baru yang berada di dada. Tato tersebut merupakan sebuah tulisan dalam bahasa Indonesia. Mirip dengan yang dibuat oleh Kevin Dix. Keberadaan tato dengan tulisan keluarga tersebut membuat warganet heboh dan menyebut sebagai kode bersedia menjalani naturalisasi. 4. Jairo Riedewald. Nama Jairo Riedewald sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meski sejauh ini, belum ada sinyal lebih kuat. Dalam beberapa pertandingan, Jairo memang memperlihatkan koneksi dengan pemain timnas Indonesia. Salah satunya adalah Sandy Walsh yang sama-sama berkarir di Liga Belgia. Sosok Jairo Riedewald dinilai mampu memperkuat lini tengah timnas Indonesia dan menjadi tandem bagi Tom Haye. 5. Pascal Struwij. Bek tangguh yang bermain di Leeds United ini, sudah lama disebut-sebut bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya tentu akan membawa persaingan di lini belakang skuad asuhan Shin Tae-yong. Kendati demikian, kehadiran bek tanggung berpengalaman tentu akan menjadi nilai lebih. 6. Emil Audero. Penjaga gawang FC Como 1907 menjadi incaran selanjutnya. Apalagi Emil Audero Mulyadi juga tidak pernah menutup pintu bagi timnas Indonesia. Setelah sempat bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Emil Audero mengaku masih menantikan komunikasi lebih lanjut. 7. Ula Romeni. Sosok striker yang dinantikan kiprahnya di timnas Indonesia. Proses naturalisasi penyerang sayap kanan ini, kabarnya segera rampung. Ula Romeni ditargetkan bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Apalagi, Ula Romeni sudah berjumpa dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan menyatakan komitmennya. Nah, itulah deretan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru di tahun 2025. Bagaimana menurut kalian?